Shalom, selamat pagi. Buat ibu-ibu GSJA yang hebat, selamat hari ibu. Jadilah ibu-ibu yang hebat, ibu yang baik, ibu yang mencintai Tuhan, ibu yang mencintai keluarga, ibu-ibu yang akan menampilkan sosok yang luar biasa, memberi inspirasi hebat bagi keluarga dan bagi gereja Tuhan. Hari ini saya ingin memberikan satu renungan bagi kaum ibu yang sedang memperingati hari ibu. Di dalam Injil Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-19. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, Maria itu memberikan sebuah profil tentang seorang ibu yang hebat luar biasa. Seorang ibu yang menampilkan jati dirinya yang luar biasa. Dan saya tahu dan saya yakin ibu-ibu GSJA akan memberikan sebuah brand image atau brand icon seperti Maria ini. Dia akan menampilkan sosok seorang ibu yang luar biasa, tangguh, dan menjadi inspirasi yang luar biasa dalam karakter, dalam pola pikir, dalam perkataan, dalam setiap keteladanan hidup dia. Apa yang dapat saya bagikan yang berhubungan dengan Maria yang menampilkan sosok seorang ibu yang luar biasa. Yang pertama, jadilah seorang ibu yang irit bicara, tetapi perkataannya itu berbobot luar biasa. Maria adalah seorang ibu yang memiliki kemampuan seperti perempuan yang lain. Kata orang, ibu-ibu itu memiliki kekuatan di kata-kata. Semakin dia banyak berkata-kata, semakin sehat luar biasa. Tetapi hati-hati, kalau kata-kata yang keluar itu adalah kata-kata yang tidak berbobot, tidak bermutu, maka itu justru akan menjadi sakit penyakit pada perempuan-perempuan yang berbicara dengan kapasitas yang tidak memiliki bobot. Dengan konten kata-kata atau konten dari mutu kata-katanya yang tidak berbobot, itu akan menjadi sakit luar biasa. Maria itu menampilkan sosok yang luar biasa. Dia bisa menguasai dan mengendalikan perkataan mulut dia. Maria adalah seorang yang irit kata-katanya. Sekali dia berkata, maka kata-katanya menjadi berbobot luar biasa. Dan kata-kata yang dikatakan oleh Maria itu selalu memberi inspirasi, menjadi solusi yang luar biasa. Ketika ada sebuah pernikahan di Kana, dan ketika dia melihat segala sesuatu di sana sepertinya baik, tetapi kemudian dia melihat anggurnya habis, dia datang dan berkata kepada Yesus. Dan ketika dia berkata kepada Yesus, perkataan Maria yang sangat irit, tiba-tiba dia berkata, itu memberikan solusi. Jadilah perempuan yang irit kata-kata, dan kata-kata yang dikatakannya itu keluar akhirnya menjadi kata-kata yang berbobot dan berkualitas luar biasa. Saya yakin kaum ibu yang ada di GSJA adalah orang-orang perempuan atau kaum ibu yang irit kata-kata, dan kata-katanya itu menjadi kata-kata yang berbobot, yang membangun. Dan jangan pernah memberikan sebuah kata-kata, umpan kata-kata yang bersifat gosip, yang bersifat buruk, yang bersifat menjelekkan, atau bersifat segala sesuatu yang tidak memiliki kualitas dalam kata-kata kontennya. Yang kedua, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, secara fisiologi, otak perempuan dan otak laki-laki itu berbeda. Otak laki-laki itu cenderung kecil. Itu sebabnya karena kecil terlalu banyak, maka laki-laki itu cenderung kritis. Nah, perempuan otaknya itu besar. Nah, karena otaknya besar, maka cenderung kemudian otak di perempuan itu kosong. Jangan heran kalau otaknya kosong, apa yang terjadi? Konten dari kata-katanya kadang-kadang, atau konten hidupnya kadang-kadang itu muatannya adalah hal yang kosong. Tapi saya yakin kaum ibu di GSJA tidak demikian. Maria yang katakan tadi menyimpan semua yang dia dengar. Menyimpan apa? Firman. Ketika para gembala itu datang dan dia cerita tentang bagaimana malaikat tentang bayi itu. Jadi itu pesan, itu adalah pesan tentang firman, pesan tentang kebenaran, pesan tentang kebaikan, tentang pesan yang membangun. Itu semuanya disimpan Maria. Bukan hanya di hati, tapi di otak. Sehingga ruang pikiran secara fisiologi dari perempuan yang namanya Maria itu tidak kosong. Jadi jangan heran kalau orang-orang atau perempuan-perempuan atau kaum ibu yang seluruh isi otaknya itu penuh dengan firman, maka dia pasti akan menjadi ibu yang hebat luar biasa. Karena perkataannya adalah perkataan firman, dan dia merenungkannya, disimpan, dimakan. Terus kalau direnungkan berarti dia akan berpikir ini benar atau tidak. Maka perempuan yang betul-betul hebat, yang luar biasa adalah seorang perempuan yang mengisi otaknya yang kosong itu dengan firman, mengisi otaknya yang kosong itu dengan kebenaran, dengan berita-berita yang baik, sehingga otaknya menjadi otak yang penuh dengan kebenaran, dengan info yang berbobot, info yang membangun, info yang mempertajam, info yang mengkualitaskan dirinya sendiri. Dan waktu dia berkata, maka perkataannya itu menjadi kehidupan bagi banyak orang. Luar biasa bukan? Dan yang terakhir,
Berkat renungan yang ketiga adalah Maria itu dikenal sebagai seorang perempuan yang betul-betul menjaga, betul-betul bertanggung jawab. Bertanggung jawab untuk suami, bertanggung jawab untuk anak-anaknya. Pada waktu Yusuf meninggal, yang membesarkan Yesus dan adik-adiknya itu Maria. Maria menunjukkan seorang perempuan yang tangguh. Dia tidak menyerah kepada keadaan. Dia tidak pernah dalam situasi yang buruk itu, ketika dia bertanggung jawab, dia tidak pernah berlari dari sebuah kehidupan yang baik dan benar. Jadilah seorang ibu yang tangguh menghadapi semua masalah. Mungkin kaum ibu mengalami kesulitan-kesulitan di bidang keuangan. Jangan menjadi ibu-ibu dalam kesulitan keuangan, gampang mengeluh, gampang menyerang laki-laki, gampang menyerang anak-anak. Jadilah kaum ibu yang tangguh. Sekalipun berada di dalam segala kesulitan, akhirnya dia menampilkan sosok hebat yang luar biasa. Keluarga itu sebenarnya pilarnya di perempuan. Kalau ada laki-laki yang meninggal di dalam sebuah keluarga, selama itu masih ada seorang ibu, maka biasanya rumah tangga itu tetap kokoh, tetap kuat luar biasa. Tapi kalau ada seorang ibu yang meninggal, apa yang terjadi? Biasanya itu jadi rapuh. Anak-anak yang seringkali menjadi korban. Karena laki-laki bukanlah sebenarnya pribadi yang sangat kuat. Perempuanlah yang lebih kuat. Maka saya mengatakan jadilah seorang ibu yang tangguh. Di hari ibu 22 Desember ini, saya membagikan sebuah renungan ini dan saya ingin meneguhkan bagi ibu-ibu yang ada di GSJ Biji Sesawi. Saya ingin mengatakan engkau adalah kaum ibu yang hebat, kaum ibu yang baik, kaum ibu yang mengisi kebenaran, kaum ibu yang memberikan inspirasi yang baik bagi gereja, bagi keluarga, dan bagi anak-anak serta cucu-cucu. Selamat Hari Ibu dan jadilah ibu yang hebat luar biasa. Dari Gembalamu, Tuhan memberkati.